Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan tim PJJ PAI IAIN Syekh Nurul Jati Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Ibu Mailia Fauziah dari Irzen. Selamat siang Ibu Ifro Hatul Hasanah Selamat siang dari Pak Ali. dan Ibu Karo yang kami banggakan IAIN Cirebon. Ibu Ifro dan Ibu Mailia dulu. Berkaitan dengan PJJ PAI ini merupakan pilot project Menteri Agama yakni Gus Yakut Khalil Qaumas, di mana program ini sangat bermanfaat bagi guru-guru di daerah 3T dan di guru-guru di metropolitan. Dan ini berdasarkan hasil survei PJJ PAI itu sangat membantu mereka dalam peningkatan kualifikasi SDM. Nah, kami kira-kira ada saran seperti apa sih untuk peningkatan dalam SDM di PJJ PAI, khususnya dalam peningkatan program UISI atau Universitas Islam Cyber Syekh Nur Jati Cirebon yang telah digagas oleh Pak Menteri. Terima kasih Pak Ali selaku Kepala Prodi ya. Ya. Oke. Kami kebetulan memang sekarang kan sedang melakukan evaluasi terhadap program ini ya Pak ya. Kami memberikan apresiasi yang baik ya Pak, yang memang sangat tinggi kepada teman-teman di IAIN Syekh Nur Jati ini yang insya Allah akan menjadi UIN ya, UIN Cyber ya, sejalan dengan yang UISI. Jadi merasa bangga lah, kami sudah melihat-lihat ya, kami sudah mendapatkan data, kami sudah lihat sarana prasarananya juga sudah dilengkapi, kemudian kurikulum juga sudah tersusun dengan jumlah mahasiswa yang memang ya lumayan, alhamdulillah ya, banyak seluruh Indonesia sudah kita galakkan. Alhamdulillah ini program yang memang sangat penting ya, menjadi program prioritas Menteri yang harus kita dukung sama-sama tentunya nih dengan semuanya ya, bukan cuma milik IAIN Syekh Nur Jati nih sebenarnya. Jadi kita harapkan semua dari pusat, kemudian dari teman-teman semua sivitas akademika ya dari perguruan tinggi agama Islam ini harus mendukung program ini. Yang kami juga merasa ya senang ya, merasa memang ini sebenarnya memang program yang sangat penting, di mana kita bisa menjaring teman-teman, terutama guru ya, guru yang memang sudah menjadi guru namun terkendala dia belum sarjana, belum S1, bisa kuliah gitu loh. Walaupun mereka dari negeri yang kota-kota yang memang terjauh, jaraknya juga sulit ditempuh dan tidak bisa memenuhi keinginan untuk kuliah karena memang pertama masalah biaya. Kemudian kedua masalah jarak. Kemudian yang ketiga memang dia pengabdiannya itu tidak bisa ditinggalkan. Anak mahasiswa, anak siswa-siswanya itu harus diajar oleh mereka karena kan tenaga gurunya memang terbatas. Jadi bisa ikut kuliah karena kita dengan kuliah PJJ ini bisa kuliah milih waktu sendiri gitu ya. Kapan mereka mau bisa kuliah sesuai dengan standar yang di dalam kurikulum itu kan ada 16 tatap muka yang harus diatur, yang dipenuhi, namun bisa diatur waktunya seperti itu. Jadi memang kalau kami melihat ya, saya dengan Bu Ifro itu memang masih kurang tentunya memang tenaga SDM di dalam PJJ ini ya. Dalam PJJ ini ya harus saling mendukung, walaupun dengan keterbatasan sekarang tidak boleh mengangkat tenaga honorer lagi ya. Tapi memang kita bisa manfaatkan dulu nanti yang ada, teman-teman yang ada, sambil kita menunggu rekomendasi. Mungkin kita bisa mengusulkan karena ini program baru, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan yang bisa kita penuhi nanti syarat-syaratnya supaya bisa mendukung program ini tentunya. Itu Pak Ali sih menurut saya, nanti yang lain. Oke, terima kasih Ibu Fauzia. Sekarang saya ke Bu Ifro. Bu Ifro, kami ini punya mahasiswa angkatan pertama itu 200, angkatan kedua itu 2000. Semua dibiayai oleh LPDP, Kemenq yang bekerjasama dengan PMU, Kementerian Agama. Nah, kira-kira saran seperti apa sih untuk meningkatkan SDM di Indonesia dan khususnya di dalam penanganan Universitas Cyber berdasarkan kacamata Inspektorat Jenderal?
Baik. Kalau kemarin kita sudah ngobrol-ngobrol terkait dengan kondisi SDM, kondisi sarana prasarana, kemudian kurikulum, juga proyeksi ke depan, memang untuk penanganan Cyber University atau sekarang UIN Cyber ya, dalam rencananya sebagai UIN Cyber, walaupun belum ada ketetapan, tetapi sudah ada kesepakatan dengan Menpan akan menjadi UIN Cyber Syekh Nurjati. Sebenarnya memang perlu didukung dengan ketersediaan SDM yang memadai, karena terkait dengan IT itu juga harus ada tenaga khusus yang memahami bagaimana pola pembelajaran jarak jauh ya, pasti ada broadcastingnya, ada video-video pembelajarannya, dan hal-hal terkait itu yang memang harus didukung oleh sarana SDM dan anggaran otomatis. Nah, kalau kita lihat kemarin memang untuk SDM masih perlu banyak tambahan tenaga, apalagi kita tadi sudah melihat studio yang ada ya Bu Mel ya. Studio yang ada itu sudah cukup, tetapi ketersediaan tenaga tadi masih, ketika kita ke sini masih harus orangnya pindah, operatornya seperti itu, mungkin memang perlu penambahan tenaga. Termasuk juga karena ini adalah broadcast, ya penampilan juga dibutuhkan untuk bisa menarik minat para pemirsa kan ya. Oh, yang tampil itu cantik, seger, mungkin seperti itu ya Bu ya. Kalau kita kan karena ya belum ada tenaga untuk make up artisnya, mungkin ketersediaan satu SDM tadi, kemudian anggarannya juga belum secara jelas gitu kan. Mungkin nanti bisa didukung itu untuk kedepannya biar tampilan broadcast dari PJJ ini bisa lebih menarik. Kemudian dari sisi sosialisasi terhadap calon-calon mahasiswa perlu ditambahkan lagi, mungkin biar bisa menjangkau dari seluruh wilayah Indonesia, baik dari timur maupun sampai ke barat gitu. Dan untuk terkait dengan pengelolaan studi-studi yang sudah banyak ini, mungkin nanti perlu ini kan ya Pak ya, sudah terjadwal gitu dalam satu semester, nanti ada berapa pembelajaran yang akan dibikinkan videonya, kemudian inilah jadwal secara jelas ya, mungkin nanti bisa ke arah seperti itu sehingga pemanfaatan studio ini menjadi lebih maksimal seperti itu. Oke, terima kasih Bu Ifro. Berkaitan dengan konten kreator, tutor kami sebenarnya sudah membuat konten kreator karena instruksi dari Prodi, Dekan, dan Pak Rektor sendiri itu dipersilahkan dosen membuat konten kreator sendiri. Ada juga yang sudah buat konten kreator lalu dikirim ke kami yang akan mengedit berdasarkan SOP yang ada di PJJ. Dan beberapa dosen di sini itu mayoritas membuat konten kreatornya di studio ini gitu. Jadi ini berkaitan dengan Ibu Karo ini. Ibu Karo tadi kita kekurangan SDM dan beberapa fasilitas di studio itu memang ruang kontrol itu masih ada kekurangan komputer itu karena memang belum tersupport dan beberapa kabel yang itu belum. Kira-kira langkah seperti apa Bu Karo untuk peningkatan atau memfasilitasi Sarpras dan SDM supaya memiliki kualifikasi yang sesuai dengan PJJ? Terima kasih nih. Pertama ini terima kasih nih ditinjau oleh teman-teman dari Inspektorat Jenderal. Jadinya kalau melihat dirinya sendiri kan kadang-kadang sudah baik aja gitu ya. Tapi kalau dilihat orang lain kan nanti ada masukan-masukan yang kemarin terselip kita tidak tahu, itu jadi kelihatan. Terima kasih kehadirannya dan masukan-masukannya tadi. Terkait dengan pertama bagaimanapun alat
secanggih apapun kalau tidak ada mengoperasionalkan tidak bisa gitu. Ya, memang pertama kendala kami yaitu dengan adanya pembatasan-pembatasan terkait dengan penerimaan SDM ini. Itu menjadi kendala juga bagi kami untuk bisa menambah SDM yang ada ini, sehingga kekurangan-kekurangan yang ada belum bisa dengan cepat kita penuhi. Dan upaya yang kita lakukan, sebenarnya kami sudah menawarkan kepada PJJ, kalau ada stafnya yang ingin di-upgrade kompetensinya, kita silakan untuk dikirimkan mengikuti diklat yang memang dibutuhkan. Karena biasa kan kalau di kementerian ini ada kebutuhan yang sifatnya umum, itu bisa biasanya dilaksanakan oleh diklat atau diklat. Tapi kalau yang spesifik seperti ini, diklat diklat tentu bisa mengakomodir, makanya silakan di mana. Yang penting ada tempatnya dan itu cocok dengan kebutuhannya, itu bisa kita fasilitasi dengan mengirimkan diklat ke instansi lain. Jadi biaya kita fasilitasi, transfer kita fasilitasi. Kalau memang ada akomodasi yang harus dibayarkan, bagi kita itu salah satu upaya untuk memenuhi kekurangan dari sisi kompetensinya. Nah, dari sisi kuantitas, karena kita sebenarnya sudah BLU, kalaupun kita tidak bisa mengangkat menjadi pegawai BLU, belum dapat, itu sebenarnya kemarin mengikuti arahan-arahan dari ketua BLU, ada istilahnya karyawan BLU. Nah, kalau studio ini nanti menjadi salah satu unit yang bisa kita jadikan sumber penerimaan kita bisa mengangkat orang yang menjadi tadi karyawan BLU sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalnya pas banyak sekali orderan, ya berarti bisa sampai berapa lama. Nanti kalau pas ya kita sesuai dengan order yang ada itu. Nah, ini saya pikir ini menjadi salah satu alternatif ya, kita pada posisi kita membutuhkan SDM kalau kita memang belum bisa mengangkat secara permanen SDM tersebut menjadi SDM BLU gitu. Karena jadi ini menjadi salah satu unit usaha BLU yang di dalamnya nanti kita bisa mendapatkan karyawan, istilahnya karyawan, kalau karyawan tidak tetap kan gitu. Terus yang ketiga, kita juga memberikan fasilitas kepada mahasiswa dengan kami istilahkan beasiswa kerja. Jadi mereka nanti tahun ini kita mencoba, ini tahun pertama kita punya 29, nanti di PJJ ini kita akan berikan, tapi sebelum mereka melakukan kita juga akan coba berikan keterampilan-keterampilan. Salah satunya memang yang menjadi penekanan yaitu publikasi dan video seperti itulah, membuat flyer-flyer bagaimana sebagai salah satu bentuk publikasi. Ini kan yang memang kurang ya kita. Nah, ini tadi baru rapat dengan Pak Waretika seperti itu. Kita bekali mereka untuk mendapatkan fintech terkait dengan tadi publikasi dan tadi bagaimana mempublikasikan dalam bentuk gambar lah ataupun video. Nah, ini terkait dengan SDM sepertinya yang sudah tergambar seperti itu. Jadi kita akan fasilitasi ada 3 item tadi. Monggo silakan Pak Kajur kalau nanti ada stafnya yang memang ingin ditingkatkan kompetensinya. Nah, terkait dengan fasilitas fisik, saya pikir ini lebih gampang. Ya. Tinggal membeli sesuai dengan kebutuhan kan, seperti betul. itu ya. Selama kita bisa spesifikasikan kebutuhannya yang seperti apa, kemudian tingkat penggunaannya juga bisa kita efektif sewa atau efektif beli, kan ini yang harus kita efisien beli atau efisien nyewa. Ini yang juga kita pertimbangkan. Beli mahal, penggunaannya sangat jarang, itu bagi kita. Nah, kalau ini saya pikir ini lebih mudah bagi kita selama kita bisa menspesifikasikan barang-barang yang memang dibutuhkan ya. Rata-rata yang memang dibutuhkan. Dan di tahun 2023 ini kan ada sekitar yang akan kita alokasikan untuk IT baik di gedung yang baru, bahkan sebenarnya melengkapi yang sudah jalan ini juga tidak masalah. Seperti itu mungkin Pak
Ali terkait dengan sarana prasarana maupun terkait dengan SDM. SDM. Ada anggaran 15 miliar untuk peningkatan SDM dan Sarpras Bu ya. IT Iya. juga IT. Nah, kebetulan seperti tutor kalau mau podcast ataupun mau buat konten, mereka terkadang wajahnya tidak glowing. Ini harusnya ada tunjangan glowing juga untuk para tutor yang perempuan itu Ibu. Ini kebetulan ruang make up juga belum ini ya, Belum sudah difungsikan. ada, tetapi karena SDM-nya belum ada, jadi belum bisa difungsikan. Dan memang itu jadi apa adanya, itu kan apa adanya ketika membuat konten kreator. Nah, untuk Ibu Fauzia ini, sebenarnya langkah-langkah seperti apa sih agar PJJ ini tadi selain kekompakan atau bersinergi antara satu dengan yang lainnya dalam mengembangkan lembaga PJJ ini? Mungkin Ibu ada beberapa tips atau solusi. Saya tadi kan memang ini program prioritas ya. Tentunya kita perlu ini sosialisasi dulu ya terhadap semua nih kan. Ini sekarang ini kan memang mahasiswanya masih dengan beasiswa ya. Ini kan kita untuk menyelesaikan dulu apa guru-guru yang memang dalam jabatan. dalam jabatan kan yang belum S1 itu juga kita dapat, ternyata itu memang dapat bantuan gitu kan, dapat. Nah, jadi sosialisasi harus lebih meluas tentunya kan. Jadi kita tetap giat ya dengan dibantu oleh Kanwil, Kemenak gitu ya Pak ya. Kita juga, dan kita harus meningkatkan tadi seperti dikatakan Ibu Karo itu, konten yang lebih indah lah ya. Memang sosialisasi nanti kan buka web, nanti tiba-tiba gambarnya menarik gitu loh. Pokoknya kita menjual lah, kita kan misalnya menjual ini gimana lah, ada strategi bisnis tentunya ya. Ada pemasarannya seperti apa. Itu pertama ya. Berarti kita harus lebih giat dan memang perlu Pak rapat-rapat yang sifatnya koordinatif tentunya. Berarti Pak Ali sebagai yang kepala yang di PJJ ini, koordinator kepala prodi. Jadi memang kita menjadwalkan mungkin Pak ada rapat koordinasi ya, menggugah pimpinan tentunya Pak, kewajiban kita juga ya. Jadi kita tetap harus aktif bahwa ini kita rapat misalkan setiap bulan seperti itu nanti. Jadi kita bisa sharing-sharingnya lebih enak. Jadi nyambung itulah tek-teknya, kita bikin timeline, jadwal secara lebih tepat gitu sehingga kan oh ya kita harus rapat tentang PJJ nih misalkan sebulan sekali atau nanti dibantu oleh Ibu Paro atau dengan Pak Dekan tentunya ya, tetapi itu kan di bawah Fakultas Tarbiyah ya. Seperti itu, ada rapat secara berkala lah ya, koordinatif walaupun evaluasi apa-apa. Kemudian tadi ya sosialisasi. Kemudian nanti tentunya tadi kita memanfaatkan tadilah SDM karena kita memang tadi terbatas dengan itu, berarti SDM kita yang sudah ada tadi kan kemarin kita dengar bahwa ini untuk memanfaatkan ada jurusan komunikasi ya Bu. Di sini kan ada ya di Usuludin ya, jurusan Kemenyiaran. Iya, penyiaran apa ya, KPI. Nah anak-anak KPI ini perlu kita kan, dia kan juga butuh tentunya skill-skill itu ya. Nah itu bisa kita pakai untuk membantu kan di sini kan. Jadi kita ada kerjasama di antara Fakultas Tarbiyah dengan Fakultas Komunikasi itu ya, dengan dakwah ya, Fakultas dakwah. Jadi itu mungkin harus ditingkatkan Pak. Maka kita perlu memang rapat secara koordinatif tentunya. Jadi ada secara rutin gitu ya. Nanti apa-apa saja harus kita lakukan. Pertama itu, kemudian yang kedua tentunya perlu kita menyusun standar biaya Bu tentunya. Kita kan pakai anggaran beberapa alokasi anggaran yang belum ada di SBM. Itu aja. Sementara ini harus kita perlu biaya untuk program kita ini kan program baru gitu ya. Jadi memang kita harus menyusun strateginya SBK kemarin bisa kita sampaikan ke perencana ya. Ada standar biaya keluaran khusus ya untuk membayar teman-teman yang honor ya. Kemudian untuk ada tutor-tutor yang memang kita harus dibayar karena kan tenaganya ini kan teman-teman yang di PJJ ini 24 jam kali 7 hari lebih lagi gitu kan. Jadi full. Tentunya kita ada apresiasi lah bentuk bagaimana mereka bisa fokus ke sini kan, tentunya kita ada ya Bu ya, ada penghargaan lah bentuknya. Tapi kita memang harus strategi dalam itulah standar biaya itu yang harus difokuskan, tentunya dibantu oleh Ibu Karo sebagai fasilitator ya untuk perencana. Jadi itu sih supaya bisa masuk di dalam
pembayaran, dan itu istilahnya jangan sampai jadi kita udah bayar terus ada temuan Ada hal temuan seperti itu. pengembalian. Kasihan kawan-kawan gitu. Jadi tetap harus dibantu dukungan regulasinya, regulasi keuangan, regulasi akademik seperti itu. Ini SK-SK itu penting loh Pak, jangan sampai nanti ada perubahan SK nanti diganti gitu loh, ada perubahan orang, tetap nanti secara legal supaya itu sah gitu aja, legal formalnya itu harus tetap diperhatikan. Gitu sih Pak yang jadi ini saran-saran saya. Oke, Mungkin Mbak Eva mau- terima kasih Cukup. Ibu Fauzia. Silakan Ibu. Cukup Pak. Cukup. Cukup. Nah, Ibu Karo, silakan. Mungkin ada beberapa saran-saran ke depan untuk perbaikan sehingga kita tetap menjaga continuous quality improvement dan customer service itu tetap terlayani dengan baik, yakni mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia ini. Jadi, yang pertama tadi ya terkait dengan bagaimanapun salah satu aspek untuk memberikan pelayanan yang baik itu adalah SDM ya. Jadi tadi dari Bumen tadi kerjasama ya memang dengan fakultas tadi berlintas itu bisa menjadi salah satu kayak magang. Iya betul. Jadi mahasiswa bisa magang, kita bisa ada produk yang kita dapatkan, itu bisa menjadi pemikiran. Sama juga kita ada di care itu, di care kita itu mahasiswa YAUD itu makanya Di daycare. kan nanti bisa menjadi lab untuk Iya. jadi ini dengan KPI saya pikir itu salah satu bentuk upaya untuk tadi memberikan pelayanan yang baik supaya karena salah satunya ya ketersediaan fasilitas dalam hal ini yaitu SDM. Yang kedua memang sistem Pak Ali bagaimanapun kalau beban kerja banyak SDM dikit, sistem yang harus kita kembangkan supaya lebih efisien dan efektif memberikan pelayanan kan gitu. Jadi kebutuhan mahasiswa itu bagaimana kita bisa layani dengan satu sistem, tetapi mereka bisa mendapatkan layanan yang Maksimal. maksimal. Ya salah satu contohnya misalnya yang sedang kita gagas kita akan punya toko buku. Jadi posisi mahasiswa misalnya mencari literatur khususnya yang jauh dari kota, kalau dia mau beli buku Susah. ke kota misalnya. Dari sini mungkin bisa kita fasilitasi kan seperti itu bayangan saja bagaimana mereka punya kebutuhan ya untuk literasi, pinjam di perpustakaan ada batas waktu, barangkali dia punya pengen memilih sendiri, mau ke kotanya dia jauh gitu ya, jangan-jangan sudah datang ke kota punya nggak ada lagi kan gitu ya. Nah itu salah satu yang terbayang dan seperti salah satu bentuk pelayanan yang bisa kita berikan, kita tawarkan kepada mahasiswa. Saya pikir nanti ditakdir layanan-layanan lain yang dibutuhkan mereka dan kita bisa fasilitasi. Saya pikir kalau sekarang posisinya mesti harus baik dan mungkin dengan cara itu untuk meningkatkan kualitas layanan. Saya pikir mungkin Oke, terima kasih Bu Karo. Kami memiliki tagline New Mindset, New Result, kuliah aman, kerja nyaman. Memang ini salah satu tagline yang kami boomingkan di PJJ karena sesuai dengan amanah dari Pak Menteri agar guru-guru dalam jabatan itu tetap bisa mengajar, artinya melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Makanya kami juga memberikan jadwal itu di Jumat, Sabtu dan Minggu sehingga tetap mereka melaksanakan proses pembelajaran di madrasah, sekolah ataupun di pondok pesantren. Jadi terima kasih banyak ini Ibu Fauzia, Ibu Ifro dan Ibu Karo. Kita akhiri ilahana anta maksudana wal musta'an wabillahi taufiq wal hidayah. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cirebon, kota
kota di pantai utara Jawa Barat kini berkembang menjadi kota wisata budaya dan pendidikan. Pesona Cirebon yang menawarkan wisata budaya seperti sejarah kejayaan Islam dan kisah para wali menjadikannya tujuan bagi para wisatawan dan pelajar. Dikenal dengan jalur panturanya, Cirebon memiliki akses yang mudah dilalui sehingga menjadi pusat kegiatan nasional. Sebagai satu-satunya perguruan tinggi negeri terbesar di Ciayu, Majakuning, IAIN Syekh Nurjati Cirebon tampil memenuhi kebutuhan pasar global menyongsong era revolusi industri 4.0. Mengikuti tren dunia, IAIN Syekh Nurjati Cirebon terus berinovasi memperelok penampilan dan meningkatkan potensi keterampilan abad 21, didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. IAIN Syekh Nurjati Cirebon mencetak alumni yang siap bersaing dan menjadi pionir di masyarakat global. Prioritas kami adalah memajukan dan mengembangkan kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon menjadi kampus yang unggul dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Sehingga berbagai fasilitas dari mulai pembangunan gedung, laboratorium, dan fasilitas-fasilitas terkait sarana untuk mahasiswa selalu kami utamakan. Kami yakin dengan kelengkapan sarana yang ada akan mampu menjadi daya saing, menciptakan mahasiswa yang unggul dan profesional, serta mampu memenuhi kebutuhan pasar global. Pada jenjang sarjana, IAIN Syekh Nurjati Cirebon memiliki 3 fakultas unggulan yang terdiri atas 24 program studi. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan memiliki komitmen untuk meningkatkan pendidikan masyarakat Ciayu Majakuning dan sekitarnya dengan menyediakan 10 program studi, yaitu jurusan Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Bahasa Arab, Tadris Bahasa Inggris, Tadris IPS, Tadris Matematika, Tadris Biologi, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Islam, dan Tadris Bahasa Indonesia. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang mengedepankan kebutuhan sumber daya muslim profesional memiliki 6 program studi unggulan, yaitu Hukum Keluarga Islam, Hukum Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Ekonomi Syariah, Akuntansi Syariah, dan Hukum Tata Negara Islam. Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah dengan misi mengembangkan nilai-nilai keislaman dalam ilmu usuluddin, adab dan dakwah, memfasilitasi masyarakat Ciayu Majakuning dan sekitarnya dengan membuka 8 program studi, yaitu jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Pengembangan Masyarakat Islam, Bimbingan Konseling Islam, Sejarah Peradaban Islam, Akidah dan Filsafat Islam, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Ilmu Hadis, serta Bahasa dan Sastra Arab. Untuk memfasilitasi masyarakat Ciayu Majakuning dan sekitarnya, IAIN Syekh Nurjati Cirebon membuka program Pasca Sarjana. Program Magister yaitu Manajemen Pendidikan Islam, Pendidikan Agama Islam, Ekonomi Syariah, dan Hukum Keluarga Islam. Program doktor yang dimiliki IAIN Syekh Nurjati Cirebon yaitu Pendidikan Agama Islam. IAIN Syekh Nurjati Cirebon unggul dalam mutu, profesional dalam berkiprah.
mampu bersaing di era revolusi industri dan sosial, memegang teguh misi untuk mengembangkan intelektual ulama dan meneruskan tradisi budaya pesantren. Maju bersama IAIN Syekh Nurjati Cirebon. IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Juga itu kan harus betul-betul